Di masa mendatang, 8 pemain-pemain menerima message misteri yang mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam permainan baru yang dipanggil The Call Up, yang menjanjikan harga $100.000. Mereka pergi ke lantai 25 di sebuah bangunan lucu di kota dan setelah semua orang tiba, suara robot memberitahu mereka untuk menandatangani tablet. Kemudian mereka ditanyakan untuk menempatkan semua pakaian dan objek pribadi mereka di dalam penjara dan memakai baju motion capture yang diberikan. Sementara mereka berubah, Adam ditipu karena dia terlalu besar untuk baju yang begitu tepat. Carl menunjukkan kecederaan yang buruk dan Andre menjelaskan bahwa dia dulu seorang tentara. Saat semua orang siap, mereka bergerak ke ruangan dengan skaner. Suara mereka memberitahu mereka untuk bergerak ke skaner dan mengatakan nama penggunaan mereka. Kemudian mereka bisa mengambil peralatan baru mereka. Ini adalah baju pakaian yang lebih maju dengan helm VR yang ditutupi di pinggir mereka untuk penyambutan penuh, yang dianggap oleh Adam hanya tersedia untuk elit. Semua orang memakai baju pakaian mereka dengan cepat kecuali Zahid, seorang Muslim Bosnia yang memilih nama teroris secara menakjubkan tanpa mengetahui bahwa semua orang akan melihatnya di baju pakaian. Dia tidak ingin bermain seperti ini dan mencoba untuk pergi, tetapi pintu terkunci dan tiada siapa datang ketika dia meminta bantuan. Orang lain mempercayai dia bahwa ini bukan masalah besar sehingga Zahid setuju untuk bermain. Suara mengumumkan permulaan modul latihan dan semua orang menutupi helm mereka untuk simulasi bermula. Ruangan itu berubah menjadi dunia pos-apokaliptis yang sangat realistis. Baju pakaian mereka digantikan dengan baju pakaian militer, dan tato mereka hilang. Meskipun terasa nyata, tangan mereka bergerak melalui objek-objek dalam simulasi. Pada saat itu Sarjan muncul dan mulai melayan mereka seperti pribat baru. Mereka tidak bisa menyentuh dia sama sekali dan membangun helm mereka mengetahui bahwa dia tidak ada di ruangan, dia hanya seorang NPC yang sangat realistis. Kumpulan itu mengikuti Sarjan ke ruangan lain di mana mereka mendapatkan senjata mereka, yang sebenarnya hanya prop. Sarjan meminta mereka uji senjata mereka di beberapa botol dan pemain terkejut dengan kembalian yang realistis. Setelah mereka berlatih seketika, Sarjan menembak 2 dari mereka, yang menyebabkan mereka kehilangan baju pakaian mereka. Karena ini hanya tutorial, mereka segera mengambilnya kembali karena Sarjan menjelaskan bahwa ditembak hanya sekali berarti kehilangan perlindungan mereka dan meninggalkan mereka terkena. Jika mereka terluka setelah kehilangan baju pakaian, mereka bisa menggunakan injeksi serum istimewa, tetapi mereka hanya mendapatkan 1 setiapnya. Bangunan ini telah dilewatkan oleh teroris berbahaya, jadi misi pertama kumpulan adalah mengambil mereka keluar dan mencapai lantai tanah hidup. Yang berhasil menang akan mendapatkan kembali senjata dalam kehidupan nyata. Setelah Sarjan menghilang, Andre memutuskan untuk memimpin kumpulan karena pengalamannya dan memberi mereka tips bagaimana untuk tetap stealth. Mereka melihat sekitar ruangan yang berbeda sehingga musuh muncul di koridor dan membuka api. Kebanyakan dari kumpulan bersembunyi tetapi Andre bergerak cepat dan membunuh lelaki. Sementara suara mengumumkan bahwa mereka telah selesai level 25 dan semua poinnya untuk Andre, mereka menyentuh tubuhnya dan mengesahkan bahwa itu juga adalah NPC. Saat mereka mengambil lantai, mereka menemukan ada mekanisme yang akan memanah mereka jika mereka mencoba untuk pergi tanpa menyelesaikan level. Kumpulan itu masuk ke level 24 dan menemukan senjata yang lebih maju, jadi Andre mengajar mereka bagaimana menggunakannya. Mereka bergerak ke ruangan utama dan Marco membunuh musuh pertama yang muncul. Mempercayai kepercayaan, kebanyakan pemain mulai berlari-lari dan menggunakan objek-objek biasa untuk melindungi sementara membawa semua teroris. Adam menghabiskan semua pelurunya tanpa menembak 1 tembakan, jadi Andre memotong untuk menembak lelaki dan ditembak kembali sehingga dia kehilangan bajunya. Sementara itu, Taylor mengalami serangan panik, ternyata seorang temannya menerima jemputan dan dia datang ke tempatnya. Tapi dia tidak bisa mengatasi realisme permainan. Sally mencoba untuk memudahkannya dan mengingatkannya bahwa ini hanyalah permainan. Tetapi saat gilirannya menembak seseorang, dia juga tidak bisa melakukannya. Teroris yang mendekati anak-anak itu dibunuh oleh Carl, yang kemudian ditembak dan kehilangan bajunya juga. Carl mencoba untuk menyerah, tetapi musuh menembak dia lagi,
jadi Sally berlari untuk membunuh lelaki. Kedua Carl dan Sally membuka helmetnya dan bahkan dalam kehidupan nyata, Carl bisa merasakan sakit yang tidak bisa dihadapi. Mereka kembali ke permainan dan Andre menjemput Carl dengan serum untuk segera menyembuhkan dia. Carl yang terluka membuka helmetnya lagi untuk menembak dalam kehidupan nyata dan mengatakan bahwa ini tidak bisa menjadi permainan. Setelah itu, seluruh kumpulan membuka helmetnya untuk beristirahat. Sementara Adam menemukan senjata baru, Carl menjelaskan bahwa dia merasakan kejutan yang benar dan mengetahui bahwa ini mesti adalah show TV nyata. Zahid panik dan mencoba untuk melepaskan bajunya tetapi tidak bisa. Jadi Marco berpikir ini adalah ujian. Kemudian Zahid menunjukkan bahwa ini bisa menjadi eksperimen militer dan Marco setuju, mengatakan bahwa Andre pasti orang dalam mereka. Pertarungan berlangsung dan semuanya menjengkelkan. Jadi Andre pergi ke bilik mandi untuk bertenang. Pemain tidak menyadari bahwa permainan masih berjalan dan teroris yang mereka bunuh telah dihidupkan. Salah satu dari mereka menghubungi Andre di bilik mandi dan dia hanya bisa menutup helmetnya sebelum dia ditembak. Dia ingin menyembuhkan dirinya sendiri tetapi dia sudah menggunakan serum pada Carl. Yang lain mendengar suara dan menutup helmetnya juga, hanya untuk Edward yang segera ditembak. Kumpulan berlari untuk bersembunyi dan Taylor mencoba mengambil lantai, tetapi levelnya belum selesai, jadi dia terblokir. Segera teroris membuka api dan pasukan melindungi diri mereka sebaik mungkin. Edward menyembuhkan dirinya sendiri dengan serum sementara Andre menarik mayatnya melalui koridor. Saat Adam menembak grenade, dia membunuh semua musuh yang tersisa dan levelnya akhirnya selesai dengan Adam mengambil skor tinggi. Tanpa tembakan, pasukan akhirnya bisa mendengar Andre meminta bantuan. Pada saat itu, Andre membuka helmetnya dan mendengar timer sebelum otaknya direndam, menyebabkan dia mengalir selama beberapa menit. Saat orang lain menemukan dia, Andre sudah mati. Sally mencoba melakukan CPR tanpa keperluan. Suara mengumumkan bahwa mereka bisa lanjutkan ke level selanjutnya, tetapi pasukan itu tidak ingin bermain lagi. Mereka merasakan sedikit darah di lantai dan menyadari bahwa helmetnya membunuh Andre jadi mereka mencoba membunuh mereka, tetapi itu tidak mungkin. Zahid panik dan mengambil pembakar api sementara dia meminta bantuan dengan ujian. Carl berdoa dan menembak Zahid dengan pembakar itu beberapa kali, tetapi helmetnya masih tidak akan keluar. Pada saat itu mereka dipanggil ke dalam permainan oleh SGT, yang berjalan segera melalui Carl sebelum menembak Zahid beberapa kali untuk menghukumnya untuk melanggar peraturan. Karena SGT menguruh mereka mengenai hukuman untuk tidak bermain, pasukan itu tidak memiliki pilihan selain untuk terus bergerak. Mereka melalui beberapa level tanpa banyak masalah, walaupun di setiap lantai mereka harus belajar menggunakan senjata baru dan berurusan dengan mekanik permainan baru. Di ruangan dengan leak gas mereka tidak bisa menggunakan senjata api dan sebaliknya mereka harus mendapatkan pisau untuk berlawan tangan-tangan. Membunuh seseorang depan-depan membuat kekecewaan Taylor lebih buruk dan Sally menjanjikan dia akan membuatnya keluar dari sana. Sementara mereka terus turun, kebanyakan tim itu kehilangan baju. Sementara serius tembakan senjata, kedua Carl dan Adam terbunuh, jadi Sally dan Marco membantu mereka dengan serum mereka. Beberapa jam kemudian, pasukan itu beristirahat dan menemukan waktu malam dan kehidupan nyata. Penasaran dengan berada di dalam permainan, mereka menggunakan berbagai objek untuk memulai menembak tingkap dan Zahid berhasil memotong kaca dengan menggunakan kartu. Pada saat itu, SGT muncul lagi dan mulai memukul Zahid dengan lebih kuat daripada sebelumnya. Zahid mencoba untuk lari dengan mengambil lantai, tetapi SGT menembak dia ke bawah dan kesimpulannya menyebabkan Zahid memotong kaki. Sebelum pergi, SGT mengumumkan bahwa orang selanjutnya yang mencoba untuk kabur akan dibunuh. Pasukan itu menyelamatkan Zahid dan mengetahui bahwa kecederaan itu ada dalam kehidupan nyata tetapi tidak dalam permainan, jadi mereka tidak bisa menggunakan serum. Suara komputer mengingatkan mereka bahwa mereka perlu bergerak, jadi Zahid meminta mereka untuk sembunyikan dia dan pergi tanpa dia. Pasukan itu menembak Zahid di belakang perabotan dan beberapa menit setelah mereka pergi, Zahid mati dari kematian darah. Pada tahap seterusnya,
Marco bergaduh dengan yang lain tentang senjata baru dan peringatan itu memungkinkan musuh tersembunyi untuk menembak dia di belakang. Sementara pasukan itu menembak kembali, Taylor berlari untuk bersembunyi di toko tandas. Setelah banyak tembakan, pertempuran berakhir lagi dan Sally membantu Marco dengan serum. Pasukan itu menyadari bahwa Taylor hilang dan pergi mencari dia. Seorang teroris muncul di toko tandas dan mulai memeriksa toko-toko satu-satunya. Sally mendengar dia, jadi dia melompat melalui pintu dan menembak lelaki terlebih dahulu. Level itu berakhir dan Edward mendapatkan skor tinggi, menjadikan dia pertama di atas papan. Sementara berehat, pasukan itu berbincang tentang nyawa mereka dan menyadari bahwa mereka semua tidak memiliki keluarga, yang berarti mereka ditilai karena tidak ada yang mencari mereka. Dengan cara ini mereka bisa dibunuh dan perusahaan itu tidak akan mendapatkan konsekuensi. Pasukan itu bergerak ke tahap selanjutnya dan menemukan SGT. Yang menembak seorang penjaga, dia menjelaskan bahwa ada bom di dapur yang akan membakar bangunan dan membunuh mereka semua jika mereka tidak menghentikannya segera. Satu-satunya cara untuk menghilangkannya adalah untuk mendapatkan kode dari penjaga. Oleh karena lelaki itu terhubung dengan transmitter voltai, Edward tidak berhenti untuk memulai memotongnya tanpa maaf. Setelah meminta hidupnya tanpa permohonan, penjaga mengatakan sebuah kata dan Adam menulisnya di komputer. Namun, ini sebenarnya mengaktifkan bom dan hanya ada 30 menit untuk memotongnya secara manual sebelum terbakar. Sementara SGT meninggalkan, penjaga tertawa pada mereka dan Taylor membunuhnya. Seorang penjaga Marco menyalahkan Adam atas hal ini dan mencoba memukulnya tetapi mendapatkan tangannya terluka di helmet, jadi dia membukanya untuk memukul wajah sebenarnya. Saat Taylor mencoba menghentikannya, dia juga terpukul. Pada saat itu, suara SGT, yang menjerit dapat terdengar mengatakan bahwa dia memegang pintu lift terbuka. Tim bergegas untuk masuk ke dalam dan lift mulai turun, hanya untuk berhenti secara cepat. Pintu tidak terbuka sepenuhnya sehingga Marco menarik untuk membuat ruang yang cukup untuk semua orang keluar. Namun ketika Adam mencoba untuk meninggalkan Marco, dia menghentikannya sebagai hukuman dan mereka berdua tersinggung di dalam. Lift membawa mereka ke lantai ketiga dan menutup setelah mereka keluar. Duo itu melihat helikopter yang telah terbakar di luar penjaga sebelum mereka mulai berkembang melalui level. Marco memaksa Adam untuk pergi dulu dan Adam berhasil membunuh teroris, tetapi dia juga lari dari amunisi. Ini tidak menghentikan Marco dari mendorong Adam ke depan, menjaga dia sebagai hukuman. Ini memungkinkan Marco untuk berlari dan bersembunyi sementara Adam telah ditembak, dan dalam beberapa detik dia mati. Dengan hanya 15 menit yang tersisa Marco memiliki breakdown, tetapi dia tidak berhenti bergerak ketika suara mengumumkan bahwa level ini telah selesai. Sementara itu di lantai keempat, tim lain menemukan beberapa senjata dan mulai mencari area. Tiba-tiba teroris menembak grenade api dan Carl harus bergerak kembali karena dia mengalami serangan panik. Sally bergegas untuk memeriksa dia dan Carl menjelaskan bahwa dia kehilangan teman wanitanya semasa api yang memberikan dia skar. Dia menyalahkan diri untuk tidak menyelamatkan dia dan sekarang api adalah trigger untuk dia. Dengan beberapa kata-kata, Sally menenangkannya dan mempercayai dia untuk terus bergerak. Tim ini terus berjalan melalui level-level yang berbeda dan mencapai lantai 1 dengan hampir tidak ada senjata. Sementara tim lain terus berlawan teroris, Taylor mencari area dan menemukan serum. Tiba-tiba Marco muncul di belakangnya dan meminta ujian tetapi Taylor menolak, jadi Marco menembaknya hingga mati. Saat Carl datang mencari Taylor, Marco berpura-pura dia diserang dan menolaknya. Carl menemukan tubuh Taylor dan setelah terkejut, dia melihat bahwa dia telah menulis username Marco dengan darahnya. Carl yang marah membuka helmetnya dan menyerang Marco dalam kehidupan nyata, menembak beberapa serangan sebelum mencoba untuk menembaknya. Namun Marco menolak Carl di atas lantai dan membawa dia ke bawah untuk menembaknya sehingga mereka berpisah. Carl menolak dengan menembak Marco dengan penghapus api tetapi Marco menembaknya. Saat Marco siap menembak Carl, Sarjan muncul dan mulai memukulnya. Setelah beberapa serangan, Sarjan menembak Marco di belakang dan menembaknya sehingga dia mati. Setelah menemukan tubuhnya,
Tiga pemain yang tersisa mulai berjalan ke bawah dengan hanya 7 menit yang tersisa. Saat mereka mencapai dapur, suara mengatakan bahwa ini adalah tahap terakhir. Trio itu menembak senjata baru dan mencari lantai, membunuh teroris yang mereka temukan sepanjang perjalanan. Setiap kali terdapat pembukaan, mereka mencoba untuk bergerak menuju bom, tetapi musuh terus datang. Carl menembak serangan dan selesaikan pertempuran, jadi sekarang mereka bisa bergerak lebih cepat. Namun, teroris yang terkejut muncul dalam van dan cepat menembak Carl ke bawah sementara Sally dan Edward berlari untuk bersembunyi. Sementara Carl mencari penembusan serumnya, Sally mendengar bahwa hanya 2 menit yang tersisa dan mencoba untuk berlari ke bom, hanya untuk ditembak juga. Carl ditembak lagi ketika dia bergerak ke arahnya dan menyembuhkannya. Dia mengatakan untuk menang sebelum mati di sebelahnya. Edward kemudian menggunakan bazooka untuk membunuh musuh terakhir dan berlari untuk menghentikan bom dengan hanya 1 detik yang tersisa. Setelah itu Sarjan muncul untuk mengucapkan selamat atas menang. Edward mulai mengulangi ucapan Sarjan, menunjukkan bahwa dia telah menjadi orang di dalam perusahaan selama ini. Simulasi terakhir dan sebagian banyak lelaki berwarna hitam datang untuk membuat Sally tidur sebelum mereka mulai membersihkan bangunan dan menghilangkan mayat. Server permainan menghantar semua informasi terhadap pemain dan menginisiasi sekuensi penutup. Pada pagi Sally bangun dengan pakaian normalnya dan menemukan Edward dalam suatu membantu kru menjaga segalanya. Dia memberikan beknya dengan harga uang dan ketika dia mengancam untuk pergi ke polisi, dia menunjukkan bahwa tiada siapa akan percaya padanya. Ketika seorang lelaki mencoba untuk menyedot Sally lagi, Sally bertarung kembali dan menyedot dia. Kemudian dia mencuri senjata dan menembak semua lampu di lantai parkir. Edward menghantar lelaki-lelakinya mengejar Sally, tetapi setelah semua pengalaman yang Sally mendapatkan di permainan, dia mudah-mudahan membunuh mereka semua. Ketika Sally keluar, Edward meminta nyawa, tetapi dia membunuhnya juga tanpa maaf. Kemudian dia meninggalkan bangunan tanpa mengambil uang, dan film pun berakhir. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa follow akun Hengki FWP ini karena saya akan mengupload video alur cerita film di setiap hari.